Ya, semua dalil yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon ditolak oleh tim hukum Polda Jawa Barat. Meski begitu, kuasa hukum Peggy Setiawan justru semakin optimis akan memenangkan gugatan ini karena menurut mereka di proses pra-peradilan membuktikan ketidaksesuaian prosedur dalam penetapan tersangka Peggy Setiawan. Lantas menanti putusan apakah Peggy Setiawan akan bebas atau justru akan dibui. Untuk membahasnya kita telah terhubung dengan pakar hukum pidana, ada Profesor Hipnu Nugroho. Selamat malam Prof. Hipnu, apa kabar? Baik Mbak, selamat malam. Baik, Prof. Hipnu, setelah menyimak fakta-fakta di persidangan selama 5 hari ini, kalau menurut Prof. Hipnu, apakah Peggy Setiawan bisa bebas murni atau justru akan berakhir dibui? Ya, begini Mbak, kalau kita lihat pra-peradilan adalah sebagai kontrol. Sebagai kontrol terhadap upaya paksa. Upaya paksa apa? Adalah penetapan tersangka. Nah, dari penetapan tersangka kemarin, ada dua argumentasi yang menarik tentang bukti yang dilakukan baik pemohon maupun termohon. Bukti yang dilakukan oleh pemohon adalah bukti yang tidak langsung, indirect evidence. Nah, kenapa indirect evidence? Adalah bukti yang ketika itu masih 8 tahun yang lalu. Ini harus saya komplain. Ya, bukti indirect evidence itu juga akan bernilai kalau dilakukan dengan bukti yang langsung, bukti yang nyata. Karena kemarin kita apresiasi Polda bisa menyatukan dengan foto, dengan sidik jari, itu kalau kita baca jawabannya kan gitu. Pertanyaannya sidik jari yang mana? Yeah. Apakah waktu itu? Kalau waktu itu pasti hilang. Kalau sekarang pembandingnya siapa? Ini adalah problem. Foto agak sulit. Nama berubah. Ini yang menjadikan bukti dari Polda masuk kualifikasi dalam pembuktian indirect evidence, bukti yang tidak langsung. Nah, sekarang kalau kita lihat bukti dari pemohon itu adalah masuk testimoni evidence, yaitu keterangan-keterangan saksi yang dihadirkan yang secara empiris mengetahui tentang suatu perbuatan tersebut. Ini yang menarik. Hakim akan pilih yang mana? Apakah indirect evidence atau testimony evidence? Nah, disinilah yang adu argumentasi. Yang ketiga, karena ini sebagai bukti ada dugaan pembunuhan, ya Mbak, pembunuhan apalagi kan, pembunuhan dan perusahaan. Pertanyaannya, betul memang bahwa dalam pra-peradilan penentuan tersangka cukup 2 alat bukti. Tapi 2 alat bukti ini adalah 2 alat bukti yang bisa menggambarkan, yang bisa menunjukkan mana pembunuhannya, mana bukti perkosaannya. Ini yang sejak kemarin kalau kita lihat tidak muncul. Oke. Baik Prof. Hipnu, jadi kalau melihat saksi dan juga ahli yang dihadirkan oleh keduanya, mana yang lebih kuat nih Prof? Ya, kalau yang lebih kuat menurut saya adalah testimoni evidence. Yaitu pemohon, termohon, para penasihat hukum. Testimoni, karena di testimoni evidence itu baik namanya juga salah. Keterangan saksi mendukung sekali keadaan seperti itu. Sedangkan teman-teman Polri itu indirect evidence. Karena memang sudah 8 tahun yang lalu. Ini Mbak, ini yang nanti hakim agaknya juga mungkin ya mudah-mudahan tidak galau lah ya, memilih yang mana begitu loh. Tapi kalau memang galau Mbak ya, ada asas hukum sebetulnya, tidak perlu begitu. Kalau terjadi keraguan-keraguan misalkan, apakah terkait indirect evidence atau testimony evidence? Ada teorinya adalah asas in dubio pro reo. Dalam putusan diambil yang meringankan terdakwa. Dalam arti apa? Yang membebaskan. Baik, ini merujuk kepada saksi yang dihadirkan oleh kuasa hukum Peggy yang mengakui bahwa pada malam kejadian Peggy berada di Bandung bukan di Cirebon begitu ya Prof? Ya, itu bagian dari testimoni evidence. Nah, itu yang kuat menurut saya. Karena itulah yang bisa menggambarkan ketika itu. Tapi teman-teman Polri indirect evidence karena sudah 8 tahun yang lalu. Baik, Prof, ini polisi juga dalam saksi dan juga ahli yang dihadirkan ini menyebutkan bahwa akun Facebook bisa dijadikan alat bukti, kemudian permohonan gerasi dari para terpidana yang ditolak presiden juga bisa jadi bukti. Nah, kalau menurut Prof, jadi pada intinya apakah penetapan tersangka Peggy ini sah secara hukum, Prof? Ya, betul. Penolakan gerasi, karena gerasi itu ampunan, Mbak.
mengampun pada presiden, mohon ampun. Sifat melawan hukumnya tetap. Pertanyaannya, sifat melawan hukum tetap ini kan yang diputus ketika itu 8 orang. Sedangkan Peggy yang 3 itu adalah DPO. DPO yang tidak jelas ketika itu, yang kalau kita baca di luar fiktif. Ini nggak terkait. Kan itu hasil aku berbeda karena diperiksa saja juga belum. Tapi kalau yang 8 sudah mengajukan gerasi ditolak, berarti sifat melawan hukum tetap terbukti. Ini yang harus kita celah, mana yang DPO, mana yang pelaku. DPO belum pernah diperiksa. Makanya kemarin perdebatannya, apakah DPO itu dipanggil dulu atau tidak? Ada 2 dimensi. Kalau DPO itu sudah awal jelas, Eko misalkan, alapannya jelas, itu memang perlu dipanggil. Tapi kalau terhadap fiktif, ya harus dipanggil dong. Oke. Kan belum jelas. Ini yang harus, makanya dalam kasus ini memang menarik tentang penetapan tersangka dan subjek pelakunya yang tanda petik perdebatan sampai hari ini. Baik, jadi intinya Prof, kalau menurut pandangan dari Prof Hipnu, kans Peggy untuk memenangkan peradilan ini berapa persen nih Prof? Iya, 80%, Mbak. Jadi Prof yakin 80% Peggy Setiawan akan memenangkan peradilan dan bebas murni begitu ya? Ya, kan gini, bukan masalah bebas, bukti masih kurang. Karena dalam suatu pembuktian bukan masalah bebas dan lepas, tapi bukti yang diajukan terhadap Peggy belum jelas. Belum lengkap mengarah mana pembunuhannya, mana perkosaannya, ini yang belum nampak. Karena ini suatu tuduhan yang cukup berat, karena pembunuhan dan perkosaan. Paling tidak bukti-bukti itu harus diajukan. Ini yang saya kira menurut kami ada suatu pertimbangan bukti yang harus dilihat, apakah tadi saya katakan testimoni evidence ataukah indirect evidence. Baik, terima kasih Profesor Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana, telah bergabung bersama kami di iNews Sore.